Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu, biar sayang, kami akan memperkenalkan diri dulu nih. Pertama-tama, ada Dita Ramadhani, Nur Aulia Mansur, Mega Astuti Tamin, dan yang terakhir, Yardita. Nah, sekarang udah pada kenal kan? Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang mampu membuat laporan kas dan piutang. Tanpa berlama-lama, cus langsung masuk aja ke materinya. Latar belakang dari materi kami yaitu kas dan piutang merupakan elemen penting dalam laporan keuangan perusahaan. Kas menunjukkan likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara piutang mencerminkan hak perusahaan atas pembayaran dari pihak ketiga. Pengelolaan yang tepat seperti pengendalian kas, sistem impresi, dan rekonsiliasi bank sangat penting untuk menjaga keakuratan dan keamanan aset perusahaan. Dengan demikian pula, pencatatan piutang, pengungkapan, serta penilaian terhadap kemungkinan penurunan nilai harus dilakukan sesuai standar akuntansi agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan secara objektif dan andal. Selanjutnya pembahasan. Definisi kas. Pengendalian kas. Kas merupakan suatu elemen yang sangat mudah diselewengkan karena sifat yang sangat mudah untuk dipindahtangankan, sehingga perlu diadakan pengendalian yang ketat terhadap kas. Pengendalian kas biasa dilakukan terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kas. Sistem impresi kas kecil. Pengertian kas kecil. Kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran. Pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. Sistem pencatatan dana kas kecil terdapat metode impres, yaitu metode impres suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu, karena pengisian kembali kas kecil akan selalu sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Penggunaan kas kecil yang dicatat dengan metode impres tidak memerlukan pencatatan jurnal atas setiap transaksi yang terjadi. Bukti-bukti transaksi dikumpulkan dan pada saat pengisian kembali, kas kecil diisi kembali berdasarkan jumlah dari keseluruhan bukti transaksi tersebut. Selanjutnya, rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah kegiatan merinci adanya perbedaan terhadap catatan transaksi milik bank sebagai pengelolaan transaksi serta catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran atau biasa disebut bank statement. Rekonsiliasi bank harus dilakukan karena informasi yang terdapat pada laporan bank merupakan catatan bank dari semua transaksi yang terdapat dan berdampak pada rekening bank perusahaan selama sebulan terakhir. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab perbedaan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank, yaitu pertama, setoran dalam perjalanan, kedua, cek beredar, ketiga, cek kosong, keempat, penagihan oleh bank yang belum diketahui oleh perusahaan. Selanjutnya ada jasa giro, dan yang terakhir, beban bunga dan administrasi. Materi selanjutnya, penyajian dan pengungkapan kas. Penyajian dan pengungkapan kas dalam laporan keuangan merujuk kepada bagaimana kas dan setara kas dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas, serta informasi tambahan yang perlu diungkapkan terkait dengan kas tersebut. Tujuannya untuk memberikan informasi yang jelas dan relevan kepada pengguna laporan keuangan mengenai posisi kas perusahaan dan bagaimana kas tersebut dikelola. Definisi dan jenis piutang. Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas barang atau jasa yang telah diberikan secara kredit. Secara umum, piutang terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu piutang dagang dan piutang non-dagang. Jenis-jenis piutang. Piutang dagang. Pertama, piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan kegiatan operasional bisnis perusahaan. Contohnya, piutang dari penjualan pakaian secara kredit kepada pelanggan. Piutang non-dagang. Piutang yang timbul dari transaksi selain penjualan barang atau jasa seperti piutang wesel atau piutang lain. Wesel tagi.
Wesel tagih adalah instrumen utang formal yang digunakan sebagai bukti piutang. Biasanya dalam bentuk janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel tagih digunakan sebagai alat untuk mengelola dan mencatat piutang, terutama ketika transaksi melibatkan jangka waktu pembayaran yang lebih lama, atau ketika ada persyaratan khusus yang perlu didokumentasikan secara tertulis. Cara wesel tagih digunakan sebagai instrumen piutang yaitu 1. Pencatatan piutang, 2. Bukti transaksi, 3. Jangka waktu pembayaran, 4. Bunga, 5. Penilaian wesel, dan terakhir 6. Penjaminan transaksi. Penyajian dan pengungkapan piutang. Penyajian dan pengungkapan piutang dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai tagihan perusahaan kepada pihak lain. Piutang disajikan sebagai aset lancar dalam neraca, dan pengungkapannya dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua yaitu penurunan nilai piutang. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat piutang melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali, atau nilai yang dapat terrealisasi dan yang dapat tertagih. Kerugian penurunan nilai atau loss on impairment dicatat pada laba rugi sebesar selisih antara nilai tercatat piutang dan piutang yang dapat terrealisasi. Terakhir, kesimpulan dari materi kami yaitu mampu membuat laporan kas dan piutang adalah kemampuan penting dalam akuntansi yang memungkinkan pengelolaan keuangan yang efektif. Laporan kas memberikan gambaran tentang arus masuk dan keluar kas perusahaan, membantu dalam pengembalian keputusan terkait likuiditas dan solvabilitas. Laporan piutang di sisi lain memberikan informasi tentang tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan yang penting untuk menilai kesehatan keuangan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Sekian materi dari kami, teman-teman.